Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam renungan Suryane Sampun Surup untuk memberikan waktu kita sekeluarga untuk curhat kepada Tuhan, untuk mendapat pencerahan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Di Bukit Golgota, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Perkataan Tuhan Yesus ini merupakan penegasan bahwa Tuhan Yesus telah memikul tanggung jawab yang diberikan kepada Bapaknya dan telah menyelesaikan dengan sempurna dan menang. Inilah kekristenan yang sejati. Memikul tanggung jawab dari Tuhan Yesus, menyelesaikan dengan sempurna tanggung jawab yang diberikan, dan kita menang. Dalam ibadah tutup hari malam ini, kita akan merenungkan dua firman Tuhan yang akan membuka pengertian kita arti sebuah perjuangan iman dalam kekristenan. Yang pertama, Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 18-19. Kristus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Gambaran yang ditulis dalam Alkitab, pergumulan Yesus di Taman Getsemani merupakan perjuangan hidup untuk memilih menyenangkan diri sendiri atau mengikut kehendak Allah. Ini merupakan pilihan yang sukar dan sangat beresiko, yang digambarkan titik-titik keringat yang seperti darah. Karena Yesus harus menghadapi sendiri pergumulannya, dia mengalami stres berat karena semua keputusannya akan berdampak akan masa depan kehidupan manusia, keberlangsungan hidupnya sendiri di hadapan Bapa, dan rencana Bapaknya yang harus dijalankan, harus diselesaikan. Pergumulan berat yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia bertahan menjalankannya. Ini merupakan wujud untuk memberikan teladan kepada saya, pada Bapak, Ibu, Saudara, untuk tidak pernah menjadi lemah atau menyerah menghadapi permasalahan hidup seberat apapun
untuk tetap bertahan meski belum ada solusinya. Kita harus mempertimbangkan akan setiap keputusan kita, apakah mengerjakan rencana Allah atau untuk memuaskan diri sendiri. Setiap manusia mempunyai daya tahan yang berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan kehidupan di dunia ini. Melalui permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi, Tuhan pakai untuk memperkuat otot-otot iman kita dan mendewasakan kerohanian kita dan membuat kita semakin bijaksana mengatasi setiap persoalan dan selalu mendekat kepada Tuhan dan sabar menanti pertolongan Tuhan. Sebagaimana pemazmur berkata, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin selama ini Bapak, Ibu, Saudara mengalami persoalan yang belum dijawab Tuhan. Seakan-akan sengaja Tuhan membiarkan persoalan itu membebani hidup kita. Penantian jawaban Tuhan terasa lama untuk menyelesaikan persoalan kita, karena kita telah terjebak dengan ajaran bahwa mengikut Tuhan Yesus itu gampang. Pasti Tuhan menolong. Oh, itu benar. Namun harus dipahami, Tuhan mempunyai tatanan atau aturan dalam menolong manusia. Apakah pertolongannya untuk kebaikan manusia atau membinasakan manusia? Itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Percaya kepada Kristus, kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Pasti kita akan menderita karena kita menyalibkan keinginan kita untuk mengikuti keinginan Kristus. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib sudah selesai, bahwa Tuhan sudah membuktikan Dia sudah mengikuti keinginan Bapanya di sorga. Kita sebagai orang percaya harus membuktikan bahwa kita sudah rela mengikuti keinginan Tuhan Yesus. Maka di sanalah kita baru pantas kita mengatakan, aku telah selesai menjalankan perlombaan iman di bumi. Aku akan menghadap Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan pada malam hari ini, supaya kami terus menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kami pun dapat membuktikan bahwa kami menunjukkan juga kerelaan kami untuk menyalibkan diri kami dari keinginan daging kami, dari keinginan mata kami, dari keangkuhan kami, sehingga kami dapat mengikuti akan perintah Tuhan dengan baik. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami ini, kami membuktikan bahwa kami adalah murid Tuhan yang sudah menyelesaikan tugas-tugas yang Engkau berikan selama kami hidup di dunia ini.
dan supaya kami dapat memberikan teladan kepada keluarga kami untuk memberikan bagaimana pengabdian seorang murid Yesus yang setia mengikut Tuhan Yesus selama hidup di dunia ini. Ampuni segala dosa kami. Inilah doa kami Tuhan. Naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.